رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق لمن ألوذ به سواك عند أولي الحادث العالمين المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يصيغ رسول الله جاءك به الكريم تجلى باسم منتجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة معظمة إن الكبائر في الغفران كالأرحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله أنت ربي حين يبسمها تأتي لها سبيل الإسيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن آجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عول من الأهوال متهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم وانزل صحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الآل والصحب ثم التابعين له أهل التقى والنبى والعلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله عليه وعلى آله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبوي أزواج وذريته أهل بيته أجمعين من الأهل والأولياء والصالحين أئمة الرسول والأمين من مكان بمشارق الأرض والمدينة والمسلمين والمؤمنين
kalau minat dan menjadi sumber rahmat maghfirah wa yu'idha min asrari wa maribul karam dan dunia la Alhamdulillah di Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala Syekh Mu'allim rahimahullah wa ya nafa'ani wa barakatuhi wa bikum bid'ah. Amin wa bikum. Wal Baihaqi an Bishr bin Mansur. Hadirin jamaah yang berbahagia, sepertinya kita masih berbicara mengenai ziarah kubur. Ya, sebagaimana Imam Baihaqi di sini dari Bishr bin Mansur qala kana rajulun yahtalifu ila jabal. Ada orang laki-laki yang sering sekali dia mondar-mandir ke komplek pemakaman. Ya, ada ini komplek pemakaman Kober. Baik harus sholat ala janais, sehingga orang ini dia selalu dia mengikuti sholat jenazah. Ya, tuh orang ini. Kayak Amsal waqafa ala babil maqam. Kalau udah sore, ya orang ini selalu diri dulu di pintu komplek. Ya, di pintu komplek dari pemakaman itu. Maka dia ngucapin doa. Nih orang, ya ngucapin doa. Anasallahu ahsyatakum, gitu doanya. Semoga Allah hibur ya kalian di dalam ya keresahan kalian, kegelisahan kalian. Itu doanya. Orang Allah gurbatakum, Allah rahmati ya kamu di dalam keasinanmu. Ya asing, artinya karena ditinggalin sendirian. Ya, nggak ada yang mau nemenin, maka dia kayak orang asing ditinggalin begitu sendirian. Tuh ahli kubur. Ya, maka didoakan dia wa Allah gurbatakum, semoga dirahmati oleh Allah keasinganmu itu. Wa tajawazallah an sayyi'atikum, dan semoga Allah ampuni segala kesalahan-kesalahanmu. Wa ghafirallahu hasanatikum, dan juga Allah semoga terima segala amal-amal baikmu. La yazidu ala wala kalimat, itu segitu aja dia. Ya, kalau mau pulang sore, ya diri dulu di pintu komplek pemakaman, baca doa ini tuh dia. Sallallahu wa syakakum wa rahimallahu gurbatakum wa tajawazallahu an sayyi'atikum wa ghafarallahu hasanatikum. Kalau dari kabudul, maka orang itu berkata, ngomong di Pak Amsa itu zatalaya,
pada suatu sore yang menjelang malam sholat tuh ya aku biasa pulang, kalau di sore biasa pulang ila ahli untuk bersama keluarga saya di rumah. Cuma sore ini ya nggak seperti biasa-biasanya gitu kata dia. Walaupun memang hobi, karena begitu dia udah pulang aja. Ya, kalau biasanya kan sebelum pulang dia diri dulu di pintu komplek pemakaman, baca doa dulu. Ini enggak dia kerjain. Sore itu dia nggak kerjain, lupa atau bagaimana? Ya, apa yang anak nah itu begitu malamnya, ya waktu saya lagi tidur, Iza anak bikholkin kasih, aneh lihat, ya tentu dalam mimpi, aneh lihat banyak sekali orang, ya jauh nih yang pada datang kepada saya. Kultur saya nggak kenal siapa mereka ini, kok pada datang ya kepada saya. Man antum, maka anak tanya, kalian siapa? Ya, kalian ini siapa? Datang begini rame-rame. Bagaimana jatuhku? Emang ada keperluan apaan sama saya? Gitu doang. Nyeritain dirinya yang mimpi. Ya, kalau orang-orang yang banyak tadi itu yang pada bergantung tangan bilang begini, nahnu ahlul maghribi, kami adalah ya orang-orang yang ada ya di komplek pekuburan itu. Ya, kami adalah orang-orang yang ada di komplek pekuburan pemakaman. Waqat awal tanah minka hadiah. Kami udah biasa selalu dapat hadiah dari engkau. Ya, jadi kami ini semua udah biasa dapat hadiah dari engkau. Hinda min surafika, ketika engkau mau balik pulang ke rumah, yes, sebelum balik pulang ke rumah suka ngasih hadiah dulu, gitu kata mereka. Ya, kultur si orang ini juga bingung ngasih hadiah apaan. Ya kata dia, maka dia tanya, bapaknya hadiah apaan yang kalian maksud yang saya selalu berikan? Ya, kalau dijawab sama orang-orang yang tadi datang, ya ada awal itu doa, hadiah ente itu berupa doa, ya berupa doa. Alam kunta dan ubiha yang selalu yang dibacain itu doa setiap kali mau pulang. Ya, ente diri dulu di depan pintu pemakaman. Itu yang kami maksud, ya hadiah dari itu. Jadi doa-doa itu adalah sebagai hadiah bagi kami ini yang ada di alam kubur. Ya, gitu kata dia. Kata orang-orang itu yang datang tadi. Ya. Akhirnya kata orang itu malam-malam itu juga, ya malam-malam itu juga saya balik ke komplek pekuburan tadi. Ya begitu saya bangun mendusir, ya saya langsung balik lagi
ke komplek kuburan itu. Kalau ya baca doa lagi, baca doa tadi yang biasa dibaca. Sallallahu wasyatakum wa rahimallahu gurbatakum wa tajawaza Allahu an sayyatikum wa qabilallahu hasanah. Ya, terpaksa dia balik lagi ke kuburan karena ditagih kan. Ya istilah kita ditagih. Biasanya masih kok nggak masih. Akhirnya mereka pada datang kepada dia, nagih. Terpaksa malam-malam itu juga dia balik lagi ke komplek kuburan tadi. Kalau amator abadi sejak aneh didatangin seperti itu oleh ahli kubur, udah aneh nggak lagi mau ninggalin baca doa sebelum saya pulang. Ya itulah pengalaman rohani. Ya orang yang kerja barangkali di komplek perkuburan. Ya kalau mau pulang habis tugas di komplek itu kebiasaannya dia baca doa dulu. Ya, pada suatu sore kan lupa dia baca doa. Pulang aja, ya ke rumahnya. Malam-malam dia datangin sama ahli kubur semua. Nagih berarti mana biasa ngasih hadiah, kok kagak ngasih hadiah sore itu? Ya, nah maka oleh karena itu ya kita kepada ahli keluarga kita, apalagi kepada orang tua kita, jangan lupa selalu mendoain ya kepada mereka. Doanya itu hadiah dari kita nih yang masih hidup kepada mereka yang udah pada ada di alam kubur sana. Ya, apalagi seorang anak ya kepada orang tuanya. Wow, wajib itu sih. Ya, wajib. Ya, karena anak kan wajib berbakti kepada orang tuanya. Ya, maka bakti sama orang tua itu bukan berarti berakhir dengan kematian orang tua kita. Ya, walaupun dia ada di alam kubur sana, tetap kita ini ya dituntut untuk selalu berbakti kepada orang tua kita. Jangan mendoain tadi. Ya, doain. Ya, jangan lupa. Nah, ini kan pengalaman seorang yang biasa mendoain. Ya, dia lupa mendoain. Doa ini kan pada datang ke ahli kuburan beliau. Ya, nanti kenapa nggak mendoakan, nggak ngasih hadiah? Ya, waqala Muhammad bin Ahmad ya al-Marwisi. Sami itu Ahmad bin Hanbal dahulu. Saya dengar Imam Ahmad bin Hanbal beliau berkata, "Idza dakhaltumul maqabira faqra'u bi Fatihatil Kitab." Kalau kamu mengunjungi kuburan, ya mengunjungi makom kuburan, baca kata Imam Ahmad, baca pertama Fatihah, wal ikhlas, kulhu, wal mu'awwidzatain, kul a'udzu birabbil falaq, amin, kul a'udzu birabbin nas. Tuh pesen Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, terus waj'alu sawabadzalika dalam qabul. Kemudian ente kirim Fatihah ente tadi
kulhu dan kul a'udzu birabbil falaq dan nas kepada ahli kubur. Ya, kirimin. Ya, seperti yang kita bacakan dalam doa tahlil, Allahumma arsil wa balligh sawaba ma qara'na min surati yasin wa atau sawaba ma qara'na min qawli la ilaha illallah wa ma sabahna subhanallahi wa bihamdihi wa ma shallaina wa ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan. Ya kita kan bilang hadiyatan minna wa sulah rahmatan sulah wabarakatan syamilah ya wa sadaqatan mutaqabbal nuhdiya ila syafir. Ya sebutin namanya kalau orang tua nuhdiya ila ruhi abi wa ummi. Ya, begitu kata Imam Ahmad Muslim kepada ya umat Islam. Ya, sebagaimana yang diceritakan oleh Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi. Ya, kenapa Imam Ahmad Muslim kayak begitu? Pak Imam ya sih itu akhlak. Kita bacain Fatihah, akhlak kita bacain dulu. Akhlak kita bacain kul a'udzu birabbil falaq dan birabbin nas sampai kata Imam Muhammad. Ya, sampai kepada mereka. Begitu pesan Imam Ahmad. Ya, karena dia kan ahli hadis. Imam Ahmad itu ahli hadis. Berarti beliau mesen-mesen seperti itu ada dasar yang beliau pegang hadis-hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sangat bertentangan kita ini sama mereka itu yang anti tahlil. Ya, kita ada pegangan, ada dasar hukum yang menyuruh kita untuk selalu ngingetin kepada ahli kubur, ngirimin hadiah, ya kalau nggak berupa uang atau makanan ya berupa bacaan. Ya itu tadi yang kata Imam Ahmad, baca Fatihah, kul a'udzu falaq, kul a'udzu nas, dan kirimin pahalanya kepada mereka pasti sampai. Ya, kalau ikhtiaru ayyakul al-qawlu, maka yang menjadi pilihan kalau kita baca tadi itu, ya kita ucapkan begini sesudah selesai. Allahumma ausil sawabana qara'tu ila Quran. Ya, sebagaimana sering kita dengar ya dalam doa tahlil kita. Ya itu ada ajaran yang disampaikan oleh Imam Ahmad terutama. Wahukia wahaka ba'du al-ilm. Ya, ada juga nih ya kisah atau riwayat dari orang ahli ilmu, orang alim ya disebutin namanya. Ya, kalau di dalam kitab lain kalau nggak salah namanya Muhammad namanya Saleh Al-Mursi. Ya, di sini semua bilang ahli ilmu. Dia menceritakan salah seorang ahli ilmu. Kalau di kitab lain namanya Saleh Al-Mursi. Ro'a fil naumi, dia lihat dalam tidurnya ya ahlul kubur tiba di makobir, orang-orang ahli kubur di salah satu komplek pemakaman. Ya kan banyak pemakaman. Ya kayak di sini kan ada di Kobe, ya ada lagi menteng atas atau menteng dalam. Ya, Qadharuju dia lihat itu ahli kubur udah pada keluar min kuburihim, dari kuburan mereka ila zahiril maqbarah,
atas kuburannya masing-masing. Ya, ke atas kuburannya masing-masing. Wa idza bihim yaltaqituna sya'an. Itu beliau Soleh Al-Mursi ini lihat mereka lagi pada mengutin sesuatu. Mayat yang dia sendiri nggak tahu apaan yang pada dipungutin tuh sama ahli kubur. Kata ajar mencari, maka dia merasa heran. Wah, pada mengutin apaan tuh? Ya, begitu kira-kira. Ya, warai itu rajulan minhum jalisan. Tapi di antara ahli kubur itu dia lihat ada seorang yang duduk, ya, duduk dia. Layak itu nggak mengutin dia sih. Yang lain paling mengutin, dia enggak, duduk aja. Ya. Nah, pada waktu itu anda deketin tuh orang yang nggak mengutin tuh, yang lagi duduk. Pasal tuh, makanya nanya sama dia, malah dia kata kita itu apaan yang lagi pada dipungutin? Ya, sama mereka semua tuh, gitu. Ya, pakola yang yakuna mayuda ilahim mayudi ilahiman muslimun, itu yang dipungutin hadiah-hadiah yang dikirimin oleh orang-orang muslimin. Ya, min qiraatul Quran, ada yang ngirimin bacaan Quran, ya, wasodako, ada yang sedekah, ya, dikirimin pada ahli kubur, wa doa, atau dia ngirimin doa, ya. Jadi ada yang ngirimin bacaan Quran, ya, ada yang ngirimin sedekah, ada yang ngirimin doa. Itu yang mereka pada pungutin. Itu kata orang yang ditanya nih, ya, yang lagi duduk, ya, apa? Nah, aneh tanya sama jin, kalimah tak itu anda, kok ente sendiri tuh? Kok ente sendiri nggak ikut mengutin sih? Ya, anda tanya sama dia, kok ente nggak ikut mengutin bersama mereka? Kalau kata dia, anak bonion anda, aneh sih nggak perlu mengutin begitu. Ya, aneh sih nggak perlu. Aku tuh, ya saya angkat anda nih, emang kenapa ya? Nggak perlu. Ya, kalau besar matin yang keluar wakayu dia ilayah belayomin waladi, karena anak saya tiap hari itu suka menghatami Quran yang dia kirimin pahalanya buat saya. Tuh, jadi anaknya selalu ya ngirimin khatmul Quran sama dia bapaknya. Ya, ya bilul jalabiyah. Anak saya selalu ya suka dagang kue namanya jalabiyah. Ya, nggak tahu di sini kue apa namanya. Ya, kalau dia dalam dekat ini ya bilul jalabiyah. Anak saya jual jalabiyah di pasar Anu. Akhirnya Soleh Al-Mursi ini yang mimpi ini ingetin, oh dia punya anak yang dagang kue di pasar Anu. Pada masa saya itu begitu ada bangun pagi hari, Zahab tuh langsung aneh kayak paksa. Mimpi aneh itu benar nggak? Sesuai nggak dengan kenyataan? Maka aneh pergi ke pasar. Ya, hai sedekah lokal, hai sedekah yang dia sebutin tuh. Kayaknya sabun dan betul. Benar. Di pasar Anda lihat ada pemuda yang jual kue itu. Ya, kue jalabiyah namanya.
ya. Dan Anda lihat tuh anak, bibirnya, mulutnya selalu digerak-gerakin, kayak orang yang berkomat kamit. Dia katanya, aku tuh maka begitu sempet ya datang apa sempet ngadepin dia, ente tuh mulut kok nggak diem, kayak dia lagi baca-bacaan. Gitu kata Soleh. Ya, kalau iya, Anda selalu baca Quran. Ya, saya hafal Quran. Berarti dia hafal. Ya, berarti dia hafal Quran. Saya baca Quran, saya baca Quran. Wa uhdi ila walidi, dan saya kalau udah hatam, Anda kirimin hadiah kepada bapak saya yang udah ada di dalam kubur. Wah, kalau itu katanya soalnya musik benar ya, antara mimpi dengan kenyataan sama ya, sama berarti benar ya, bahwa bacaan-bacaan yang kita kirimin kepada orang-orang yang udah meninggal di alam kuburnya sampai sebagaimana pengalaman yang dialami oleh Soleh Al-Musi ini. Mimpi, tapi begitu dia cek di alam bener, ternyata bener, ya bener ternyata. Ya, kalau Bisnu kata minas zaman, udah. Ya, setelah kejadian itu udah. Tapi beberapa lama kemudian kata dia nih, Semara itu mau tak kalau tidur aneh mimpi lagi. Udah berapa lama ya, aneh mimpi lagi. Lihat lagi tuh orang-orang ahli kubur lagi udah pada bangun. Ya, yang kemarin aneh lihat nggak mundur. Sekarang kok dia ikut mundur, ya? Kalau kita dirojol dari kanal yang sakit, seorang yang sakit. Itu orang yang kemarin tidak mengutin kok, sekarang ikut mengutin, ya? Maka begitu aneh bangun siang harinya aneh sampai pasar, aneh mau itu anak, apa dia nggak kirimin khatam Quran lagi? Ya, begitu saya pergi pasar untuk menyelidiki, itu anak kok nggak milih-milih lagi, sehingga bapaknya ikut mundur. Ya, nggak tahunya begitu anak sampai nggak ada itu anak, yang ada orang lain. Ya, ada tanya, mana yang biasa datang sini? Wah, udah meninggal. Jadi itu anak yang biasa ngirimin bapaknya udah meninggal, ya. Nah maka itu bapak yang dikirimin nggak lagi dapat kiriman, ya. Maka ikut mengutin yang dikirimin oleh orang-orang Islam, ya. Nanti dari kisah-kisah ini ya kita yakin benar semua yang kita kirimin kepada ahli kubur, baik itu berupa bacaan-bacaan, apalagi sedekah-sedekah, pasti nyampe kepada mereka dan pasti mereka akan gembira, ya senang. Ya, maka awas jangan lupain orang-orang tua kita, ahli famili kita, ataupun teman-teman kita, jamaah kita yang biasa ngumpul sama kita kirim doa agar mereka jiran senang dapat kiriman. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya kan yang untuk amin. Inna suratul mustaqim wa alladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah,
awisuna biajrillah wa kunu aunanya billah asana kuzoti fadlillah wa ya amtahu ya anja wa ya sadatu ya antum ya ulil albab ta'ala wansurulillah ja'alnakum sa'anakum walizulka rajaunakum wa fi amri wasannakum doa semakum lillah fa ya rabbi bisadati ta'aqali isyarati asadati bisyarati wa yasbu'atuna lillah kasbil khudri an aini wa ilbaini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wadi ya Allah salatullahi maulana alaman bil hudajana wa man bil haqi maulana syafi'il khalqi indallah ilahi bijahil anbiya Wa
Rasulullah